Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ijabah Wahab. Sini saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Analisis alikode dalam percakapan tokoh Putut dengan istri Bagor pada novel Para Bajingan yang Menyenangkan karya Putut Ea. Nah, kita langsung saja pada latar belakang. Latar belakang pada penulisan ini yaitu bahasa yang digunakan dalam komunikasi biasanya tidak hanya menggunakan satu bahasa, bisa dua bahasa atau bahkan lebih. Salah satu yang menyebabkan hal tersebut terjadi karena di era modern ini komunikasi yang dilakukan tidak hanya antar masyarakat dalam satu negara saja, bahkan dapat dilakukan dengan masyarakat seluruh dunia yang menjadikan satu individu tidak hanya menguasai satu bahasa. Bisa dua atau bahkan lebih dari dua yang biasa disebut bilingual atau multilingual. Variasi bahasa ini merupakan kode yang telah disepakati oleh penutur atau lawan tutur sehingga terjadi komunikasi yang saling menguntungkan. Alikode adalah penelitian dari suatu bahasa. Alikode adalah peralihan dari suatu bahasa ke bahasa yang lainnya. Alikode ini tidak hanya terjadi karena faktor ketidaksengajaan, namun ada beberapa faktor lain sehingga penutur memilih untuk beralikode agar mendapat keuntungan. Alikode adalah strategi percakapan yang digunakan untuk membangun lintas atau menghancurkan batas-batas kelompok, untuk membangkitkan atau mengubah hubungan interpersonal dengan hak dan kewajiban mereka. Alasan peneliti melakukan penelitian ini ada 3 alasan, yaitu yang pertama, penulis mempunyai buku tersendiri, dan yang kedua, novel yang dianalisis ini novel yang bestseller dari penerbit buku Mojok, dan yang ketiga, terdapat banyaknya alikode pada novel tersebut. Maka timbullah penulis untuk menganalisis kode dalam percakapan Putut dengan istri Bagor pada novel Para Bajingan yang Menyenangkan karya Putut Ea. Selanjutnya, pada rumusan masalah ada 2, yaitu faktor apa yang menyebabkan alikode dan apa tujuan menggunakan alikode dalam percakapan Putut dan istri Bagor pada novel Para Bajingan yang Menyenangkan. Dan tujuannya penelitian ini untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya alikode dan untuk mengetahui tujuan penggunaan alikode dalam percakapan Putut dan istri Bagor pada novel Para Bajingan yang Menyenangkan karya Putut Ea. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat yang diambil dari penelitian ini digolongkan menjadi 2 bagian, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Selanjutnya, landasan teori. Pada landasan teori ini ada hakikat bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Manusia dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama berkat keberadaan bahasa. Berkat bahasa pula manusia dapat menggunakan pikiran dan hatinya, mengatur hubungan antar satu dengan yang lainnya, menjabarkan rasa keindahan alam kepada sesama. Dan selanjutnya, fungsi bahasa. Bahwa fungsi bahasa adalah alat komunikasi manusia, baik secara lisan maupun tulisan. Di antaranya yaitu fungsi ekspresi, fungsi informasi, fungsi eksplorasi, fungsi persuasi, dan fungsi entertainment. Selanjutnya, kedewibahasaan. Kedewibahasaan artinya kemampuan atau kebiasaan yang dimiliki oleh penutur dalam menggunakan bahasa. Di sisi lain, kata kedewibahasaan ini mengandung 2 konsep,
yaitu kemampuan mempergunakan dua bahasa atau bilingualitas, dan kebiasaan memakai dua bahasa atau bilingualisme. Selanjutnya, ahli kode. Ahli kode merupakan kajian bidang sosiolinguistik. Ahli kode merupakan salah satu gejala pemakaian dua bahasa atau lebih pada tindakan komunikasi. Pemakaian ahli kode bukan merupakan suatu kebetulan dan bukan pula merupakan kekacauan pemakaian bahasa, melainkan fenomena komunikasi yang terjadi karena berbagai faktor sosial, situasional, dan kultural. Selanjutnya yaitu faktor penyebab ahli kode dan campur kode. Menurut Khair, ada 5 penyebab terjadinya ahli kode dan campur kode. Yang pertama, pembicara dan pendengar atau lawan tutur, perubahan situasi dengan kehadiran orang ketiga, perubahan dari formasi ke informal, perubahan dari formal ke informal atau sebaliknya, dan yang terakhir perubahan topik pembicaraan. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Teman-teman bisa lihat pada penelitian ini, penelitian yang hasil penelitian relevan yang sesuai dengan penelitian ini ada 7. Bisa teman-teman lihat pada dokumen yang saya kirimkan. Dan kita langsung saja pergi ke kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini saya sudah menggambarkan alur bagan pada kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir secara umum bahasa dapat dibedakan menjadi bahasa lisan dan tulisan, di mana bahasa tersebut tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan makna. Selain itu, dalam penyampaian makna baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan terdapat ahli kode dan campur kode, khususnya pada bahasa tulis. Ahli kode dan campur kode merupakan hal yang terjadi. Kenapa hal itu sering terjadi? Karena terdapat faktor penyebab ahli kode dan campur kode yang tujuannya untuk mencapai makna yang diinginkan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan analisis tentang ahli kode dalam percakapan putu dengan istri Bagor. Selanjutnya, metode penelitian. Tahap pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif. Alhamdulillah. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dan metode pustaka. Teknik lanjutan yang digunakan adalah teknik simak bebas libat cakap atau SBLC. Tahap analisis data. Metode yang digunakan dalam tahap ini antara lain metode Padan dan metode Agi. Selanjutnya, tahap penyajian data. Penyajian analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penyajian informal berupa kata-kata dan tidak menggunakan lambang-lambang. Selanjutnya, pada jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini dimulai pada awal penyusunan proposal hari Sabtu 24 April 2021 hingga akhir penelitian pada tanggal 18 Mei 2021 bertempatan di rumah penulis. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.